Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bandi Sutisna, nomor induk mahasiswa A931220228. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam uji kinerja dengan materi menyimpulkan isi teks diskusi pada siswa kelas 9E SMP Negeri 2 Dailuhur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, gerak. Bentang depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Jawab, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian dulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya, tolong acungkan tangan. Adelia Putri, Hadir Pak. Amelia Hadir. Bintang, Hadir. Wulan Aprilian, Hadir. Yayan Mulyana, Hadir. Baik, selamat pagi semuanya. Hadir. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Bintang sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Banyak tadi makannya? Nanti kamu cepat besar ya? Nah, kalian apakah konsentrasi kalian sudah 100% ini hari ini? Saya mau sebelum belajar dengan saya nanti konsentrasi kalian harus sudah prima ya. Kalau kalian tadi bilang sudah, saya mau tes konsentrasi kalian. Saya ada sebuah permainan. Ketika saya bilang pagi, kalian tepuk tangan satu kali, ya. Gitu ya. Kemudian ketika saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika saya bilang malam, kalian karena malam itu waktunya tidur, jadi tepuknya setengah. Gitu ya. Paham? Nah, silakan kalian berdiri. Siap ya? Malam, siang, pagi, pagi, siang. Ada yang begitu? Awas, konsentrasi. Pagi, pagi, siang, malam. Malam kan? Begini, jangan tepuk. Ya, konsentrasi, awas, konsentrasi. Malam, malam, siang, pagi, pagi.
Pagi-pagi. Pagi siang. Malam. Awas, konsentrasi. Nah, sekarang saya ganti permainannya. Permainannya begini. Ikuti apa yang saya katakan. Ya. Ikuti apa yang saya katakan. Kalau saya bilang ayam, kamu bilang ayam, ya. Kalau saya bilang ikan, kamu bilang ikan. Paham? Ikuti apa yang saya katakan. Mulai ya. Ayam. Ikan. Harimau. Buaya. Ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? 5. Salah semua harusnya. Ayam, ikuti. Berarti kalian perlu konsentrasi ya. Harimau. Bagaimana suara harimau? Kucing. Anjing. Bagaimana suara anjing? Pagi. Malam. Pagi. Siang. Ya, berarti kalian sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi silakan untuk duduk kembali. Itu silakan kalian jadikan motivasi belajar untuk hari ini supaya kalian lebih semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Silakan kalian fokus perhatiannya semuanya ke LCD di depan nih. Saya akan putar satu buah video. Silakan kalian tonton ya. Edar video anak-anak sekolah dasar di Trenggalek menggunakan sepeda motor ke sekolah tanpa SIM, helm, dan rasa takut. Mereka berdalih harus naik motor karena tidak ada kisah yang mengantarkan ke sekolah. Pemandangan siswa sekolah dasar mengendarai motor seperti ini mudah ditemui di wilayah Kecamatan Munjungan serta wilayah pegunungan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Siswa SD yang rata-rata masih berusia 10 hingga 12 tahun ini mengendarai sendiri motornya untuk berangkat dan pulang sekolah. Salah satunya adalah para siswa sekolah dasar negeri 1 Bendoroto. Dari 70 siswa di sini, 30 diantaranya mengendarai motor sendiri. Jarak dari rumah menuju sekolah yang jauh serta tidak adanya angkutan umum memaksa mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor ini. Karena kan tidak ada yang anterin. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Sejak kapan deh naik motor ke sekolah? Sejak kelas 5. Sudah lama naik motor ke sekolahnya? Sudah Sejak kelas berapa tuh? kelas 4. Meski khawatir, para orang tua pasrah. Jalur potong ke sekolah dinilai lebih berbahaya ketimbang membiarkan anak-anak mereka naik motor sendiri. Cukup jauh, karena ya kadang-kadang kalau hujan itu harus mutar arahnya. Nah, setelah kalian menyimak video tadi tentang adanya atau banyaknya siswa SD yang membawa motor ke sekolah, ya. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, kalau menurut Noval ya, kamu setuju tidak ada siswa yang membawa motor ke sekolah? Setuju. Ke sekolah? Setuju, Pak. Setuju ya? Kenapa? Karena orang tuanya nggak bisa mengantar, jadi jalan terbaiknya membawa motor sendiri, Pak. Ini jalan terbaiknya membawa motor sendiri ya. Kemudian Neng, siapa namanya? Selvina, kira-kira menurut pendapatmu bagaimana dengan video tadi? Saya tidak setuju karena terlalu berbahaya, belum mempunyai SIM dan tidak memakai helm. Kamu tidak setuju ya? Karena berbahaya
tidak Dan? mempunyai SIM. Masih di bawah umur ya, sehingga mereka belum mempunyai SIM dan malah tidak memakai helm ya. Baik, tepuk tangan buat kalian yang sudah berani untuk berpendapat. Nah, setelah mendengar pendapat dari kedua teman tadi, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung ya. Kemudian silakan kalian ingat-ingat lagi materi kita yang minggu lalu. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Teks Satrio, diskusi. tentang Teks diskusi. teks diskusi. Betul sekali, kita akan belajar tentang teks diskusi. Tepuk tangan untuk Satrio. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang dikatakan Satrio tadi, yaitu teks diskusi. Kalau kemarin kita membahas tentang kompetensi dasar 3 titik, yaitu pengetahuan. Nah, sekarang kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 4.9, yaitu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Kemudian yang kedua, mempresentasikan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Tujuan pembelajaran ya, kenapa kita perlu belajar tentang menyimpulkan isi teks diskusi? Jadi tujuannya, kalian nanti harus mampu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang tuliskan nanti dalam bentuk mind mapping ya, dalam bentuk mind map. Mind map itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi kita akan belajar tentang apa hari ini? Yang pertama menyimpulkan isi ya. Yang kedua kasihkan isi dari teks diskusi. Dan buat kalian. Nah, langkah-langkah pembelajarannya nanti saya akan buat kalian ke dalam 5 kelompok ya. Nanti dalam kelompok tersebut saya akan bagikan LKPD lewat WA. Ya, lewat nanti untuk kalian PDF, nanti silakan kalian isi. Kemudian kalian cari nanti beberapa struktur yang ada dalam teks diskusi yang sudah saya bahas, yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nanti kalian tuangkan dalam bentuk mind map. Paham? Setelah itu nanti kalian baru presentasikan, perwakilan kelompok saja untuk mempresentasikan hasil simpulan isi dari teks diskusi. Nah, tapi sebelum itu saya mau tes ingatan kalian dulu ya. Nah, apa itu teks diskusi? Apa itu teks diskusi? Angkat tangan yang masih ingat. Ya. Teks diskusi adalah sebuah teks yang berisi pendapat atau gagasan yang dikemukakan dalam pembahasan suatu permasalahan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tujuan teks diskusi. Yang masih ingat, angkat tangan. Ya, bintang. Menyajikan pendapat sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan yang disertai bukti, fakta, dan data. Kemudian yang terakhir, struktur teks diskusi. Ada yang masih ingat? Ya, Bulan. Pendahuluan, isi, kesimpulan. Pendahuluan, isi, dan Kesimpulan. nah, ya, dalam pendahuluan biasanya berisi masalah yang dibahas dalam diskusi. Kemudian dalam isi biasanya berisi seperti Nopal tadi argumen yang mendukung dan Selvina tadi argumen yang menentang. Dan terakhir
Simpulan itu intinya mengambil jalan tengah dari permasalahan yang didukung dengan data dan fakta. Nah, tadi setelah kita mengetes ingatan kalian ya, karena kalian tadi konsentrasinya sudah penuh. Nah, sekarang kita bikin kelompok ya, seperti kelompok biasa kita belajar tiap hari ya. Masih ingat kan? Nah, sekarang kalian bergabung dengan kelompok kalian. Dalam hitungan kelima kalian harus sudah bergabung. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. Silakan disatukan nih jadinya. Nah, sudah bergabung dengan kelompoknya? Ya. Nah, sekarang kalian coba tentukan nama kelompokmu itu nama apa ya? Coba nama hewan saja. Kalian sepakati dengan teman-teman, kira-kira nama kelompokmu kelompok apa? Nah, sekarang kalian kan sudah menyepakati nama kelompok kalian ya. Dari ini dulu, kelompok apa? Jerapah. Bagaimana? Iya kalian? Yang serius, yang bareng. Ah, jerapah gitu ya. Terus ini kelompok udah bagaimana? Udah. Yang keras. Ayo. Yang keras. Wah, iya. Serem juga. Terus kelompok kucing ya. Bagaimana? Wah, kucing burger. Terus terakhir kelompok apa? Yang belakang? Gajah. Bagaimana yel-yelnya? Oh, kuping ya. Kuping gajah kayak kuping si nopal. Nah, selanjutnya silakan kalian cek WA kalian. Bapak sudah kirim LKPD-nya, silakan dibuka juga.
Maaf ya. Siap? Nah sekarang silakan kalian lihat LKPD-nya. Di situ kan ada LKPD, kemudian di isinya itu ada sebuah teks yang berjudul apa? Membayar pajak bukti cinta tanah air. Nah kamu di situ cari isunya apa, isinya apa, atau argumen pro dan argumen kontra, kemudian simpulannya apa. Baru kalau sudah menemukan ketiga poin tersebut, kamu tuangkan dalam mind map ya. Paham? Nah sekarang semuanya silakan buka aplikasi Canva. Silakan buka aplikasi Canva. Paham ya?
Ya, waktunya habis. 40 menit sudah lewat. Sudah selesai main mappingnya? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya, yang keras? Sudah belum? Sekarang saya mau membuka waktu untuk kalian. Kira-kira sebelum saya tunjuk, ada tidak yang mau maju kelompok pertama? Kira-kira kelompok siapa dulu? Saya Pak. Iya, duluan, silakan. Tolong semuanya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok gajah akan mempresentasikan teks diskusi yang berjudul Membayar Pajak Cinta Tanah Air. Struktur yang terdapat dalam teks diskusi ini ada isu, argumen pro dan kontra, kesimpulan. Isu dari teks membayar pajak adalah rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Sedangkan argumen pro-nya, 1. Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. 2. Penerimaan negara melalui pajak merupakan salah satunya sumber penerimaan negara yang minim risiko serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. 3. Kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak. Argumen kontra. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus mensejahterakan rakyatnya. Isinya, wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patrol bangsa. Derajat bangsa di mata dunia adalah dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, negara kaya, rakyat makmur, terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Penjelasannya sudah baik, materinya sudah lengkap, dan isinya sudah bagus. Bahwa wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Derajat bangsa di mata dunia adalah dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, negara kaya, rakyat makmur, terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok gajah ya. Untuk selanjutnya, yang berani maju silakan kelompok maju. Ya, dari kelompok berapa? Ya, silakan. Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Rasya Pratama akan mempresentasikan hasil kelompok jerapah. Isu kesadaran rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Argumen pro, kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Argumen kontra, banyak juga yang tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyatnya. Isinya siap stop utang negara dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, rakyat makmur, terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Yan Mulyana dari kelompok Semut. Saya akan mengomentari hasil
presentasi dari kelompok jerapah. Menurut saya, presentasi yang dibuat oleh kelompok jerapah sangat cukup jelas dan bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk selanjutnya silakan kelompok mana lagi yang berani maju? Iya, dari kelompok kucing ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Maulidan dari perwakilan Kucing. Isu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah. Argumen pro, kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Penerimaan negara yang meminta risiko serta dapat meningkat kemandirian bangsa, dan kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak. Argumen kontra, banyak orang juga yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negara yang harus mensejahterakan rakyat. Kesimpulan, wajib pajak patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dengan derajat bangsa di mata dunia dengan membayar pajak kemandirian bangsa agar tidak menjadi bangsa yang kuat dan disegani di dunia. Stop utang negara dengan membayar pajak. Pajak banyak utang hilang negara yang rakyat makmur, terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan teman-teman yang mau berkomentari. Ya, perkenalkan, nama saya Rasya Aditya Oktavian dari kelompok jerapah. Saya akan mengomentari presentasi dari kelompok kucing. Presentasi dari kelompok kucing sangatlah bagus dan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi terakhir dari kelompok apa tadi, kucing ya. Saya kira semuanya sudah baik, tapi tetap di antara yang baik pasti ada yang terbaik ya. Saya tidak akan mengatakan siapa yang terbaik, saya pengen dengar dari kalian. Kira-kira kelompok mana yang presentasinya paling baik? Kelompok Gajah ya, tadi yang diwakili oleh Bulan. Berarti betul yang terbaik adalah kelompok Gajah. Silakan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Karena kelompok Gajah yang terbaik, sekarang akan saya tanya kelompok Gajah. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kelompok Gajah sekarang perwakilan mau siapa? Ya, bagaimana Bang? Pada hari ini kita telah mempelajari cara menyimpulkan isi teks diskusi yang patokannya dari struktur teks diskusi. Yang pertama menyimpulkan isu, yang kedua menyimpulkan argumen dan argumen pro dan kontra, yang ketiga membuat kesimpulan dari teks diskusi tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini tentang menyimpulkan isi teks diskusi. Tadi sudah disimpulkan oleh Noval ya, kelompok Gajah. Memang betul bahwa dalam menyimpulkan isi teks diskusi, patokannya kita harus menyimpulkan dulu isunya atau masalah dari teks diskusi tersebut, baru kita simpulkan argumennya, argumen pro dan argumen kontra. Terakhir baru kita tarik kesimpulan dari kedua argumen tersebut yang kita tambahkan dengan fakta-fakta. Jadi usai sudah pembelajaran kita hari ini, dari Bapak mohon maaf apabila selama pembelajaran kita hari ini ada tutur kata yang kurang pantas yang terucap dari
mulut Bapak. Sekali lagi Bapak ucapkan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya ya. Silakan kalian beres-beres kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Minggu depan kita akan belajar tentang menulis teks. Ya, silakan dipimpin doa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin jalan ya. Gimana?